Pantesan ditinggal suami. Janda tua masih ngejar sopir muda. Itu kalimat yang paling sering kuterima. Bukan dari musuh, tapi dari orang yang dulu memujaku. Dunia tidak peduli siapa yang tulus. Yang mereka lihat cuma status. Aku si kaya, dan dia cuma sopir. Mereka mengira aku terobsesi, padahal merekalah yang buta. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau tanya dulu. Kalian nonton dari kota mana? Coba tulis di kolom komentar. Biar kita tahu cerita ini sedang didengar dari mana saja. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, tekan like dulu videonya sebagai bentuk dukungan kalian. Karena satu klik dari kalian bukan cuma angka. Itu yang membuat channel ini tetap hidup. Dan cerita-cerita seperti ini terus bisa aku bagikan. Buat yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan kisah-kisah baru yang penuh emosi, konflik, dan makna. Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai kisahnya. Pelan-pelan, dari awal. Dari awal, orang-orang selalu berpikir aku sudah menang dalam hidup. Mereka melihat rumahku yang luas, dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya, chandelier Swarovski di ruang tamu, dan jendela setinggi 5 meter yang menatap kota dari lantai 32. Mereka melihat mobil-mobilku. Mereka melihat nama perusahaanku di majalah bisnis. Mereka melihat foto-fotoku di acara gala dan konferensi kecantikan internasional. Dan mereka membayangkan satu hal, betapa enaknya hidup jadi Aruna Maheswari. Yang tidak mereka lihat adalah meja makan yang terlalu panjang untuk satu orang. Tempat tidur king size yang terasa kosong sejak suamiku meninggal 4 tahun lalu. Dan fakta bahwa tidak ada orang yang bertanya bagaimana keadaanku kecuali ketika mereka butuh sesuatu dariku. Kekayaan memberikan kenyamanan, tapi tidak memberikan seseorang yang sungguh-sungguh. Peduli apakah kau bahagia? Aku bertemu Dimas Aryatama bukan sebagai pria yang berarti apapun bagiku. Ia hanya datang sebagai sopir pengganti, sementara direkrut lewat agensi, tanpa latar belakang mewah atau gelar akademik tinggi. Saat pertama kali melihatnya, aku merasa biasa saja. Pemuda 27 tahun, wajah bersih, rambut hitam rapi, seragam sopir yang masih baru. Tidak ada aura ambisi, tidak ada ekspresi mengagumi kekayaan majikannya. Hanya tatapan tenang seperti seseorang yang datang untuk bekerja, bukan mencuri perhatian. Selamat pagi, Ibu Aruna. Mobil sudah siap. Mau berangkat sekarang? Atau menunggu dulu? Bukan suaranya yang menarik perhatianku, tapi caranya tidak menunduk rendah seperti pelayan dan tidak menatapku berlebihan seperti pria yang ingin mendekat lewat pujian. Profesional, tepat, sopan, jaraknya pas. Seolah ia tahu caranya menghormati tanpa merendahkan diri. Dan anehnya itu membuatku memperhatikannya lebih lama dari seharusnya. Seminggu pertama, aku mencoba mengamatinya diam-diam. Dimas selalu membuka pintu mobil untukku, tapi tidak pernah menunggu pujian. Ia selalu berjalan di sisi kanan bukan di belakang, seperti sopir takut, dan bukan di depan seperti bodyguard sok penting. Ia memperhatikan kaca spion, bukan untuk mengagumi wajahku, tapi untuk memastikan tidak ada mobil lain terlalu dekat. Ketika aku terjebak telepon dengan vendor yang tidak profesional, ia tidak menatap lewat cermin. Ia menurunkan volume musik perlahan bukan mematikannya tiba-tiba. Hal kecil, tidak penting bagi banyak orang, tapi bernilai bagi orang yang sudah terlalu sering diperlakukan sebagai objek, bukan manusia. Dan ada satu hal yang membuatku terus memperhatikannya. Dia tidak pernah memulai percakapan, tapi selalu menjawab dengan cara yang membuatku merasa dihargai, bukan diidolakan. Aku sudah bertemu ratusan laki-laki di dunia bisnis pengusaha, selebriti, investor, luar negeri semuanya mengaku menghargai perempuan kuat. Tapi pada akhirnya mereka hanya ingin menaklukkan atau mengaturku. Dimas berbeda.
Ia tidak mencoba mendekat, tapi kehadirannya justru terasa seperti tempat istirahat yang tak pernah kuminta. Suatu hari, saat perjalanan pulang dari kantor pusat Luminara Cosmetics, aku sengaja melakukan sesuatu. Aku meninggalkan sebuah amplop di dalam tas kerja, berisi uang tunai ratusan juta. Sebagai tes kecil yang selama ini tak pernah dilewati, siapapun tanpa menoleh, jika uang itu hilang, aku tidak akan marah. Aku hanya akan tahu, dia sama saja seperti semua pria yang mendekat karena peluang, bukan karena ketulusan. Tapi malamnya, saat aku membuka pintu penthouse, aku menemukan amplop itu sudah terletak rapi di atas meja makan, tanpa catatan, tanpa pesan, tanpa ucapan maaf ibu. Uangnya ketinggalan. Ia tidak menyebutkannya sama sekali, tidak menjadikan itu bahan pencitraan, tidak menuntut pujian. Dan justru karena itu, amplop itu terasa lebih berat dari isinya. Untuk pertama kalinya, setelah lama, aku merasa ada seseorang yang tidak menjual harga dirinya, meski kesempatan terbuka lebar. Aku menatap uang itu, lalu berkata pada diriku sendiri, mungkin lelaki jujur belum punah. Hanya saja, mereka terlalu sibuk bekerja sampai dunia tidak melihat mereka. Dan saat itulah, aku tahu cerita ini tidak akan berhenti di kursi sopir. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku ingin mengenal seseorang. Bukan karena aku membutuhkannya, tapi karena aku ingin tahu siapa dia kalau tidak sedang melindungiku. Setelah kejadian amplop itu, aku mulai memperhatikan Dimas bukan sebagai sopir, tetapi sebagai laki-laki yang tidak mudah dibeli dunia, dan itu membuatku penasaran dengan cara yang aneh. Aku pernah melihat pria menolak uang, tapi biasanya mereka menolaknya sambil menunggu pujian, atau menolak hari ini, lalu diam-diam meminta sesuatu yang lebih besar besok. Tapi Dimas tidak meminta apapun, tidak berubah sikap, tidak menjadi lebih akrab. Seolah-olah kejujuran adalah hal biasa baginya, bukan keistimewaan. Dan itu justru membuatku ingin menguji lebih jauh. Suatu sore, aku sengaja mengganti jadwal pulang lebih cepat dari biasa. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya jika rencana berubah mendadak. Ketika aku turun, ia sudah berdiri di samping mobil, membuka pintu tanpa tergesa. Oh, saya kira ibu masih punya rapat sampai jam 7. Katanya, sudah selesai. Aku hanya ingin pulang lebih cepat hari ini. Lihat kan, aku bahkan tidak lagi menyebut diriku ibu di depan Dimas. Dia mengangguk pelan, tanpa komentar, tanpa basa-basi pencitraan. Di perjalanan, aku mencoba memulai percakapan. Dimas, kamu sudah berapa lama kerja sebagai sopir? 3 tahun, Bu. Awalnya freelance, sekarang tetap. Kenapa tidak coba kerja kantoran? Kamu terlihat pintar. Dimas tersenyum kecil, tapi bukan senyum yang ingin menyenangkan, karena saya lebih suka melihat jalan daripada layar komputer, Bu. Dan saya bukan tipe orang yang mengejar jabatan untuk dihormati. Saya lebih tenang kalau tahu saya bermanfaat. Jawaban itu terlalu sederhana, tapi justru terasa terlalu jujur untuk dibuat-buat. Aku terdiam beberapa detik, lalu menatapnya lewat bayangan kaca. Kamu tidak pernah takut dianggap rendah? Ia tidak menoleh, hanya berkata pelan. Lebih buruk jadi orang yang dihormati karena topeng, daripada orang yang diremehkan, tapi tidak kehilangan diri sendiri. Itu bukan jawaban sopir, itu kalimat lelaki yang tahu nilai dirinya. Sesuatu yang bahkan pria berkemeja mahal dalam rapat direksi pun tidak punya. Dan saat itu, sesuatu dalam diriku bergerak, bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai perempuan yang mulai merasa aman di hadapan seseorang yang tidak mencoba menguasainya. Beberapa hari kemudian, aku melakukan tes lain. Kali ini, bukan soal uang. Aku meminta Dimas mengantar pulang setelah acara gala. Aku mengenakan gaun panjang wine red, riasan sempurna, rambut digelung. Semua pria di ruangan itu menatapku,
seperti hadiah yang belum dibuka. Tapi saat aku masuk ke dalam mobil, Dimas hanya berkata, "Hati-hati duduknya, Bu." Ujung gaunnya hampir tersangkut pintu. Tidak ada pujian, tidak ada tatapan yang mencoba mengukur tubuhku. Dan yang membuatku bingung adalah, aku tidak tersinggung. Aku justru lega, karena terakhir kali aku ingin dipuji, itu ketika suamiku masih hidup, dan cintanya masih utuh. Setelah itu, semua pujian terasa seperti investasi untuk mengambil sesuatu dariku. Tapi Dimas, ia bukan tidak melihat kecantikan. Ia hanya tidak menjadikan kecantikan sebagai tiket untuk mendekat. Dan disitulah, diam-diam, aku mulai takut. Takut karena aku bukan lagi sedang menguji dia, tapi sedang diuji oleh perasaanku sendiri. Malam itu, ketika hampir sampai di rumah, aku sengaja berkata pelan, "Dimas, kalau suatu hari aku kehilangan segalanya, menurutmu, apa masih ada yang mau peduli padaku?" Ada hening beberapa detik sebelum ia menjawab, "Orang akan selalu peduli kalau ibu masih menjadi diri sendiri. Tapi kalau ibu harus kehilangan diri ibu dulu untuk mempertahankan semuanya, maka tidak ada lagi yang tersisa untuk dicintai." Itu bukan kalimat yang kutanyakan, tapi itu kalimat yang kupendam bertahun-tahun. Dan ironisnya, bukan psikologku yang menjawabnya, bukan temanku, bukan pria kaya yang ingin menikah denganku, tapi seorang sopir yang bahkan tidak tahu bahwa jawabannya mulai mengubah hidupku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak turun dari mobil sebagai bos. Aku turun sebagai perempuan yang baru menyadari bahwa rasa aman bukan datang dari orang yang berkata, "Aku bisa menjagamu," tapi dari orang yang tidak menganggapmu harus dijaga untuk dihargai. Dan saat aku berdiri di depan pintu penthouse, aku baru sadar. Aku mulai tertarik, bukan karena dia ingin memilikiku, tetapi karena dia tidak mencoba. Dunia mungkin mengenalku sebagai CEO yang tegas, elegan, dan selalu tampak kuat dalam balutan blazer mahal. Tapi tidak ada yang tahu, semua kekuatan itu dibangun di atas sesuatu yang sangat rapuh, kepercayaan. Dan hari itu, kepercayaan itu mulai runtuh. Masalah pertama datang dari pabrik, bukan soal produksi terlambat, bukan soal bahan habis, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Bahan baku utama produk skincare premium Luminara terkontaminasi. Bukan kesalahan teknis, bukan kecelakaan. Ini sabotase. Laporan awal menyebutkan kadar bahan aktif hyaluronate tiba-tiba meningkat 4 kali lipat. Jika lolos ke pasar, produk itu akan menyebabkan alergi parah. Aku memanggil seluruh kepala divisi pagi itu, namun bukan jawaban yang kudapat. Hanya saling tuduh, yang semakin jelas menggambarkan satu hal, ada orang dalam yang bermain kotor. Dan, anehnya, Maya Siregar, sekretarisku selama 7 tahun, tampak paling tenang, terlalu tenang. Sore harinya, aku pulang lebih cepat, bukan karena menyerah, tapi karena ingin diam. Aku duduk di kursi belakang mobil, terdiam menatap jalan, sementara Dimas mengemudi tanpa suara. Ia tidak bertanya. Ia tidak memberi saran sok bijak seperti kebanyakan orang. Dia hanya menunggu. Akhirnya, aku berkata pelan tanpa sadar. Kadang, aku bertanya, apa gunanya punya segalanya? Kalau yang kau percayai, justru menusukmu paling dalam. Dimas hanya menjawab satu kalimat. Kepercayaan itu bukan soal berapa lama seseorang ada di dekat kita, Bu. Tapi soal apakah dia tetap jujur saat tak ada yang melihat. Aku mengangkat kepala pelan. Jawaban itu sederhana, tapi jauh lebih dalam dari kalimat motivasi yang pernah kubaca di buku bisnis manapun. Tanpa sadar, aku mulai mengandalkan pendapat Dimas. Bukan karena ia ahli bisnis, tapi karena ia tidak berkepentingan apa-apa untuk berbohong. Lalu malam itu, sesuatu terjadi. Saat mobil berhenti depan gedung rumahku, Dimas tidak langsung turun untuk membukakan pintu. Dia justru menatap kaca spion tengah,
Sudut matanya berubah tajam. Bu, tolong tetap di dalam mobil. Nada suaranya berbeda. Tegas, rendah, bukan lagi nada sopir. Aku melihat keluar dan baru menyadari ada mobil hitam yang sejak tadi berhenti di seberang gedungku. Tanpa orang turun, tanpa lampu mati. Dimas turun, pura-pura mengecek ban, tapi sebenarnya menghafal plat nomor kendaraan itu. Begitu ia kembali masuk, ia hanya berkata, "Itu mobil yang sama yang saya lihat di luar kantor ibu tadi siang." Aku menoleh cepat. "Kamu yakin saya hafal nomor kendaraan, Bu? Sudah 2 kali saya lihat hari ini." Dan di saat itu, aku sadar, dia memperhatikan bukan hanya kondisi mobil, tapi keselamatanku. Ia bukan sopir yang hanya mengantar. Ia mengamati, memetakan, dan melindungi. Secara otomatis, di dunia bisnis yang penuh orang berbicara besar, tapi bekerja kecil, Dimas adalah bukti bahwa orang bekerja besar tanpa banyak bicara masih ada. Itulah malam di mana untuk pertama kalinya aku berkata, "Dimas, mulai besok, aku ingin kamu ikut rapat keamanan internal. Kamu tidak lagi hanya sopirku." Dia menoleh pelan. Tidak kaget, tidak merasa hebat, hanya menjawab kalem. "Kalau itu membantu ibu, saya siap." Bukan terima kasih. Bukan akhirnya ibu percaya saya. Tidak ada klaim, tidak ada drama. Dan itulah yang membuatku semakin yakin di dunia di mana orang silihlah tulus demi jabatan. Ada satu orang yang benar-benar tulus. Bahkan sebelum diberi jabatan, malam itu, sebelum tidur, aku menyadari sesuatu yang membuatku sedikit takut. Aku bukan hanya mulai mempercayainya, aku mulai bergantung padanya. Bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk sesuatu yang tidak bisa kubeli. Rasa aman, jawaban jujur yang tidak dibuat demi kesan, kehadiran yang tidak menuntut cinta, tapi justru membuat cinta muncul tanpa disuruh, dan itu adalah awal dari masalah yang jauh lebih rumit dari sabotase perusahaan. Perasaan yang mulai tumbuh pada orang yang seharusnya hanya bekerja untukku. Yang membuatku takut bukan ancaman bisnis. Aku sudah bertahan-tahan menghadapi pesaing, sabotase, dan permainan saham. Tapi ini pertama kalinya aku merasa ancamannya bukan untuk perusahaanku, tapi untuk tubuhku sendiri. Dan itu terjadi di jalan tol. Hari itu, aku pulang dari meeting dengan investor. Jam sudah lewat 8 malam, lalu lintas padat, dan hujan tipis menutup kaca depan seperti kabut halus. Dimas mengemudi seperti biasa, tenang, fokus, tidak berbicara banyak. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah mobil sedan melaju dari belakang, bukan melewati, tapi mendekat ke arah kami dari sisi kanan dengan kecepatan yang sengaja berbahaya. Dan sebelum aku sempat berpikir, Dimas menarik rem tangan sambil memutar setir tajam ke kiri cukup cepat untuk menghindar. Cukup terukur agar mobil tidak terguling. Tubuhku terhempas ke depan, tapi sabuk pengaman menahanku. Mobil lain melintas, lalu hilang ke antara truk-truk yang berderet. Aku terdiam, napasku kacau. Dimas masih memegang setir, rahangnya mengeras. Dia tidak menoleh ke arahku, tapi suaranya rendah, bukan panik, tapi waspada. "Itu bukan kebetulan, Bu. Saya melihat mobil yang sama berhenti di luar kantormu 2 hari lalu." Aku masih menahan napas. "Kamu yakin itu disengaja?" "Kami tidak ditabrak, tapi kami akan ditabrak kalau saya tidak belok." "Itu bukan pengemudi tak terampil, itu peringatan." "Peringatan." Kata itu cukup untuk membuat tubuhku dingin. Ini bukan lagi sabotase bahan baku, bukan lagi permainan saham. Ini serangan yang memakai nyawaku sebagai senjata tekanan. Dan tiba-tiba, aku tersadar. Di dunia yang mengincar kekayaanku, integritasku, dan posisiku, Dimas adalah satu-satunya orang yang tidak ingin mengambil apapun dariku kecuali keselamatanku. Setelah kejadian itu, aku tidak pulang ke rumah.
Aku membawa mobil ke basement kantor pusat, lalu memanggil rapat darurat. Bukan rapat direksi, tapi rapat pribadi. Hanya aku dan Dimas. Dimas, kataku tegas. Mulai hari ini kamu bukan sopirku lagi. Ia tidak menjawab. Menunggu, aku butuh seseorang yang bisa kuhitung bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai orang kepercayaanku. Masih diam, masih menunggu. Aku ingin kamu jadi asisten pribadiku, sekaligus bodyguard 24 jam. Baru saat itu ia bicara. Pelan, hati-hati. Kalau saya terima, hidup saya tidak akan sama lagi, Bu. Saya bukan lagi orang biasa. Saya akan selalu dibayangi posisi ibu. Aku menatapnya langsung. Lebih berat mana? Hidup dengan bayangan, atau hidup karena merasa tidak berarti bagi siapapun? Dia terdiam. Aku tahu kalimat itu mengenai sesuatu dalam dirinya. Lalu ia mengangguk. Perlahan, tanpa dramatis, tanpa senyum kemenangan. Kalau itu keputusan ibu, saya siap. Dan itulah titik di mana garis hidup kami berubah. Tiba-tiba dia bukan lagi duduk di depan setirku, tapi berjalan di sisiku. Masuk ke ruangan rapat, menjaga pintu dari jauh, menguji makanan dan jadwal perjalananku. Bahkan tidur di unit tamu penthouse yang kusediakan karena bodyguard 24 jam. Tidak masuk akal kalau ia tinggal terpisah. Bukan kedekatan romantis, tapi kedekatan keberadaan, dan kedekatan itu diam-diam mengubah ruang dalam hatiku. Namun, dunia bisnis tidak pernah tidur, dan tentu saja, gosip mulai mengalir seperti racun tak berwujud. Katanya CEO, baru pelihara cowok muda, sopir naik jabatan, apa mutasi, atau kamar tidur. Itu bukan profesional, itu pribadi. Mereka tidak melihat fakta bahwa Dimas menyelamatkan nyawaku. Yang mereka lihat hanya satu hal. Kenapa seorang janda kaya mengangkat pemuda biasa ke dalam hidupnya? Mereka tidak tahu jawabannya. Tapi aku tahu, dan aku takut mengakuinya, meski hanya pada diriku sendiri. Karena aku mulai merasa hidup kembali saat ada dia di sekitarku. Di malam yang tenang, saat aku berjalan ke balkon penthouse, aku melihat Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Laptop di depannya, layar penuh daftar plat nomor yang ia investigasi sendiri. Bukan perintahku, bukan tugas resminya. Ia hanya berkata, kalau saya bekerja untuk ibu, saya harus tahu siapa saja yang ingin ibu jatuh. Itu bukan kesetiaan pekerja, itu kepedulian manusia. Dan saat itu, aku sadar bahwa aku tidak lagi takut pada ancaman dari luar. Yang kutakuti sekarang adalah apa yang terjadi jika dia memutuskan pergi. Saat aku sudah terlalu terbiasa hidup dengan kehadirannya. Ada satu titik dalam hidup seorang perempuan di mana ia berhenti pura-pura kuat. Dan bagiku, titik itu bukan ketika perusahaanku goyah. Bukan ketika saham Luminara terjun bebas. Tetapi ketika aku menyadari, aku takut hidup tanpa Dimas. Jauh lebih daripada aku takut kehilangan uang. Hari itu, hujan mengguyur kota. Langit gelap, bukan malam, tapi tampak seperti putus harapan. Aku baru saja menerima kabar bahwa saham Luminara jatuh 37% dalam satu hari. Investor menarik dana, bank mulai menagih utang perusahaan, dan rumor di pasar menyebar seperti wabah. Aruna Maheswari sedang menuju kebangkrutan. Yang lebih menyakitkan, bukan kerugian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa seseorang di dalam perusahaanku membocorkan data internal untuk mempercepat kejatuhanku, dan Dimas bukan akuntan, bukan direktur keuangan, bukan pengacara. Justru dialah yang menemukan petunjuk pertama. Ia datang kepadaku dengan setumpuk data printout, ekspresinya gelap dan tegas. Bu, saya rasa bukan sekadar sabotase, ini direncanakan dari dalam, rapi, dan dilakukan oleh orang yang ibu percaya. Aku tidak kaget, hatiku justru tenang.
Karena aku sudah lama tahu, tapi tidak berani mengakuinya. Kamu tahu siapa pelakunya, Dimas? Dia mengangguk pelan. Maya, sekretaris pribadi ibu. Rasanya seperti ditikam. Bukan oleh pisau, tapi oleh seseorang yang pernah memakaikan gelang ulang tahun ke tanganku, sambil berkata, saya selalu di pihak ibu. Lalu, Dimas meletakkan satu dokumen terakhir di meja. Dan nama paling menyakitkan muncul di atasnya. Bram Kusnandar. Mantan rekan bisnis mendiang suamiku. Ternyata semua ini bukan ingin menghancurkan Luminara saja, tapi menghancurkan aku. Karena aku menolak menjual perusahaan setelah suamiku meninggal. Bram tidak pernah memaafkan keputusan itu. Dan sekarang, dia membalasnya, memakai musuh yang paling berbahaya. Orang yang pernah kuberi kepercayaan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kejadian di jalan tol, aku menangis. Bukan karena takut bangkrut, tapi karena rasanya seperti hidupku sedang dicungkil dari dalam, dan Dimas seperti biasa tidak menghibur dengan kata-kata palsu. Dia hanya berdiri di sisi jendela, menunggu aku cukup kuat untuk bicara. Lalu akhirnya aku berkata, Dimas, aku sudah muak menjadi perempuan kuat. Aku lelah menjadi orang yang diinginkan hanya karena harta. Aku ingin seseorang yang melihatku sebagai Aruna, bukan sebagai CEO, bukan janda kaya. Dia menatapku, tenang, tidak menghakimi. Aku melanjutkan, suaraku bergetar, dan selama ini hanya kamu yang memperlakukanku seperti manusia. Aku jatuh cinta padamu. Ada keheningan panjang, bukan keheningan yang manis. Kehadiran Dimas terasa semakin nyata, tapi ucapannya tidak datang cepat, dan justru itulah yang membuatku takut. Akhirnya, ia bicara pelan. Bu, Aruna, saya bukan orang yang pantas menerima perasaan itu. Aku menatapnya, tidak percaya. Kenapa? Karena kalau saya menerimanya, dunia akan bilang, ibu kehilangan martabat hanya karena seorang sopir. Kalimat itu menamparku lebih keras dari hinaan apapun. Jadi, kamu menolak karena dunia? Iya, menggeleng. Saya menolak karena saya mencintai ibu, tapi tidak ingin menjadi alasan ibu dipandang rendah. Ada air mata yang jatuh bukan dari mataku, tapi dari hatiku. Dimas melanjutkan dengan suara pelan yang terdengar, seperti luka yang dipaksa rapi. Saya tidak bisa menggantikan posisi suami ibu. Saya tidak punya dunia yang sama. Saya tidak ingin cinta ibu jadi bahan tertawaan. Saya lebih memilih tetap melindungi ibu, daripada memiliki ibu, lalu membuat ibu hancur. Aku ingin marah, ingin memaksa. Tapi bagaimana bisa aku membenci seseorang yang lebih memilih menjaga martabatku daripada memiliki diriku? Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, ada cinta yang menolak, bukan karena tidak ingin, tapi karena terlalu mencintai untuk menyakiti. Keesokan harinya, saham Luminara kembali anjlok, aset mulai dibekukan, investor mundur satu persatu. Aku bukan lagi ratu kosmetik. Aku hanyalah perempuan yang siap kehilangan semuanya. Dan di saat itulah, Dimas melakukan hal yang paling menusuk jantungku. Ia menyerahkan surat pengunduran diri. Bukan karena ia ingin kabur, tapi karena ia percaya kehadirannya membuatku semakin diserang. Bu, kalau saya tetap di sini, Bram akan memakai saya sebagai titik terlemah ibu. Saya tidak bisa jadi alasan hidup ibu runtuh. Dan saat itu, aku merasa kehilangan seseorang jauh lebih sakit daripada kehilangan perusahaan. Dunia mungkin mengenalku sebagai CEO yang tegas, elegan, dan selalu tampak kuat dalam balutan blazer mahal. Tapi tidak ada yang tahu, semua kekuatan itu dibangun di atas sesuatu yang sangat rapuh, kepercayaan. Dan hari itu, kepercayaan itu mulai runtuh. Masalah pertama datang dari pabrik. Bukan soal produksi terlambat, bukan soal bahan habis, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Bahan baku utama produk skincare premium Luminara terkontaminasi. Bukan kesalahan teknis, bukan kecelakaan,
Ini sabotase. Laporan awal menyebutkan kadar bahan aktif hyaluronate tiba-tiba meningkat 4 kali lipat. Jika lolos ke pasar, produk itu akan menyebabkan alergi parah. Aku memanggil seluruh kepala divisi pagi itu, namun bukan jawaban yang kudapat. Hanya saling tuduh yang semakin jelas menggambarkan satu hal, ada orang dalam yang bermain kotor. Dan, anehnya, Maya Siregar, sekretarisku selama 7 tahun, tampak paling tenang, terlalu tenang. Sore harinya, aku pulang lebih cepat, bukan karena menyerah, tapi karena ingin diam. Aku duduk di kursi belakang mobil, terdiam menatap jalan, sementara Dimas mengemudi tanpa suara. Ia tidak bertanya. Ia tidak memberi saran sok bijak seperti kebanyakan orang. Dia hanya menunggu. Akhirnya, aku berkata pelan tanpa sadar. Kadang, aku bertanya, apa gunanya punya segalanya? Kalau yang kau percayai, justru menusukmu paling dalam. Dimas hanya menjawab satu kalimat. Kepercayaan itu bukan soal berapa lama seseorang ada di dekat kita, Bu. Tapi soal apakah dia tetap jujur saat tak ada yang melihat. Aku mengangkat kepala pelan. Jawaban itu sederhana, tapi jauh lebih dalam dari kalimat motivasi yang pernah kubaca di buku bisnis manapun. Tanpa sadar, aku mulai mengandalkan pendapat Dimas. Bukan karena ia ahli bisnis, tapi karena ia tidak berkepentingan apa-apa untuk berbohong. Lalu malam itu, sesuatu terjadi. Saat mobil berhenti depan gedung rumahku, Dimas tidak langsung turun untuk membukakan pintu. Dia justru menatap kaca spion tengah, sudut matanya berubah tajam. Bu, tolong tetap di dalam mobil. Nada suaranya berbeda. Tegas, rendah, bukan lagi nada sopir. Aku melihat keluar dan baru menyadari ada mobil hitam yang sejak tadi berhenti di seberang gedungku. Tanpa orang turun, tanpa lampu mati. Dimas turun, pura-pura mengecek ban, tapi sebenarnya menghafal plat nomor kendaraan itu. Begitu ia kembali masuk, ia hanya berkata, "Itu mobil yang sama yang saya lihat di luar kantor ibu tadi siang." Aku menoleh cepat. "Kamu yakin saya hafal nomor kendaraan, Bu?" "Sudah 2 kali saya lihat hari ini." Dan di saat itu, aku sadar, dia memperhatikan bukan hanya kondisi mobil, tapi keselamatanku. Ia bukan sopir yang hanya mengantar. Ia mengamati, memetakan, dan melindungi. Secara otomatis, di dunia bisnis yang penuh orang berbicara besar, tapi bekerja kecil, Dimas adalah bukti bahwa orang bekerja besar tanpa banyak bicara masih ada. Itulah malam di mana untuk pertama kalinya aku berkata, "Dimas, mulai besok, aku ingin kamu ikut rapat keamanan internal. Kamu tidak lagi hanya sopirku." Dia menoleh pelan. Tidak kaget, tidak merasa hebat, hanya menjawab kalem. "Kalau itu membantu ibu, saya siap." Bukan terima kasih. Bukan akhirnya ibu percaya saya. Tidak ada klaim, tidak ada drama. Dan itulah yang membuatku semakin yakin di dunia di mana orang silihlah tulus demi jabatan. Ada satu orang yang benar-benar tulus. Bahkan sebelum diberi jabatan, malam itu, sebelum tidur, aku menyadari sesuatu yang membuatku sedikit takut. Aku bukan hanya mulai mempercayainya, aku mulai bergantung padanya. Bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk sesuatu yang tidak bisa kubeli. Rasa aman, jawaban jujur yang tidak dibuat demi kesan, kehadiran yang tidak menuntut cinta, tapi justru membuat cinta muncul tanpa disuruh, dan itu adalah awal dari masalah yang jauh lebih rumit dari sabotase perusahaan. Perasaan yang mulai tumbuh pada orang yang seharusnya hanya bekerja untukku. Ada bentuk kehilangan yang tidak terdengar, tidak memiliki suara, tidak ada tepuk tangan, tidak ada alarm. Tapi ketika itu terjadi, kau akan tahu dari cara napasmu tiba-tiba terasa hampa. Dan bagi hidupku, kehilangan itu bukan terjadi saat saham Luminara jatuh.
Bukan ketika kantor pusat dipenuhi pengacara dan auditor. Bukan ketika media menulis janda pengusaha kosmetik terancam bangkrut. Kehilangan paling menyakitkan justru datang dalam amplop putih yang sangat sederhana. Surat pengunduran diri Dimas sejak ia pergi. Penthouse terasa seperti museum. Mahal, indah, tetapi mati. Tidak ada lagi suara langkahnya di ruang tamu tengah malam. Tidak ada sosok yang berdiri diam di dekat pintu ketika aku keluar rapat. Tidak ada tatapan tenang di kaca spion yang membuatku yakin aku tidak sendirian. Aku tidak menangis keras. Aku hanya diam. Dan dalam keheningan itu, aku sadar Dimas tidak meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan dunia yang tidak mau menerimanya, walaupun ia benar. 3 hari setelah Dimas pergi, Bram Kusnandar datang. Bukan sebagai orang yang bersimpati, bukan sebagai teman suamiku yang peduli, tapi sebagai pemilik masa depan yang ingin membelinya. Ia duduk di ruang rapatku dengan wajah penuh kemenangan, lalu berbicara tanpa malu. "Aruna, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Luminara tanpa saya. Saya bisa membeli kembali saham yang dihancurkan tim saya. Saya bisa melindungi asetmu dari penyitaan. Saya bahkan bisa pulihkan nama baikmu di media." Aku menatapnya tajam. "Lalu apa imbalannya?" Ia tersenyum. Senyum pria yang merasa menang sebelum pertandingan dimulai. Kamu akan menikah dengan saya. Dan kamu akan berhenti berhubungan dengan sopir itu. Dunia tidak butuh tahu kamu pernah jatuh selemah itu." Kalimat itu menghantam wajahku lebih keras daripada kehilangan uang ratusan miliar. Bram tidak sedang menawar. Dia sedang menawar harga atas kehormatanku. Dan saat itu, aku tahu jika aku menerima, aku bukan lagi Aruna. Aku hanya jadi boneka kaya yang dibeli laki-laki berkuasa. Aku berdiri. Kalau ini harga yang harus kubayar untuk kembali berkuasa, lebih baik aku kehilangan semuanya. Bram tertawa pendek. "Kau bukan kehilangan segalanya, Aruna. Kau hanya kehilangan ilusi, uangmu, namamu, dan laki-laki yang bahkan tidak cukup laki-laki untuk bertahan di sisimu." Dan disitulah aku melihatnya jelas. Bram tidak takut pada perusahaanku. Dia takut pada kemampuanku memilih cinta yang tidak bisa dibeli. Aku keluar ruangan. Tidak menangis, tidak marah. Hanya satu tujuan. Mencari orang yang tidak pernah menawar diriku bahkan ketika aku masih punya segalanya. Alamat rumah Dimas bukan dari dokumen HRD. Bukan dari data perusahaan. Aku mendapatkannya dari sebuah stiker kecil di botol minuman sehat yang selalu dibawanya ke kantor. Dibuat oleh Ibu Rara, rumah produksi minuman herbal, Desa Sukamandala. Ironis, aku memiliki direktori jutawan dan data investor internasional. Tapi jalan hidupku saat ini justru dipandu oleh stiker botol plastik murah. Aku tiba di rumah itu setelah perjalanan 3 jam. Rumah sederhana, cat mengelupas, ayam berkeliaran, jemuran pakaian di tali. Aku mengetuk pintu. Yang keluar adalah seorang ibu berkerudung lembut. Wajah teduh, garis lelah tapi penuh kasih. "Maaf, Bu, saya mencari Dimas Aryatama." Ibu itu menunduk pelan. "Dimas lagi ke bengkel tetangga. Tapi kalau ibu mau masuk, saya siapkan teh dulu." Dimas selalu cerita tentang Ibu Aruna. Aku terdiam. Dimas bercerita tentangku, tapi tidak pernah mencoba mengambil keuntungan dari kedekatan itu. Aku berjalan masuk. Rumah kecil ini lebih hangat daripada penthouse mahal yang dipenuhi furnitur impor. Dan di sini, aku sadar, Dimas tidak pernah iri pada duniaku, karena ia sudah punya dunia yang membuatnya cukup. Dunia yang tidak menilai seseorang dari status. Dunia yang membesarkan hati, bukan ego. Aku duduk, menunggu, untuk pertama kalinya. Bukan sebagai bos, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai CEO, tapi sebagai perempuan
yang akhirnya berhenti membeli segalanya. Karena kini ia ingin menawarkan hatinya, bukan uangnya. Dan itulah momen ketika nasib mulai bergerak pelan, bukan lewat kekuasaan, bukan lewat balas dendam, tapi lewat kebaikan kecil yang tidak pernah kuingat, tapi tetap disimpan oleh hidup. Karena saat aku menunggu Dimas masuk pintu, seseorang lain tiba lebih dulu. Tirta Mahendra, pengusaha logistik besar yang pernah kubantu 8 tahun lalu dengan pinjaman tanpa bunga. Dan ia datang bukan untuk meminta sesuatu, tapi untuk mengembalikan sesuatu yang sudah lama kupikir akan hilang selamanya. Bu Aruna, saya dengar perusahaan Anda diserang. Sekarang giliran saya yang membantu Anda berdiri lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bukan menang karena kekayaan. Aku menang karena kebaikan masa lalu yang tidak kuberi untuk keuntungan, tapi untuk kemanusiaan. Dan ternyata itu satu-satunya investasi yang tidak pernah bangkrut. Tirta Mahendra bukan datang dengan sikap sombong seperti investor lain. Dia tidak datang membawa proposal panjang, syarat kontrak, atau ancaman hukum. Dia datang dengan satu kalimat yang tidak pernah kudengar sejak perusahaanku jatuh. Bu Aruna, saya bukan datang untuk mengambil keuntungan. Saya datang untuk membalas kebaikan Anda. 8 tahun lalu, aku bahkan tidak ingat detailnya. Aku hanya menolong pengusaha logistik kecil yang hampir bangkrut karena kebijakan impor mendadak. Pinjaman itu tidak besar untukku, tapi saat itu sangat besar untuknya. Dan sekarang, pria yang dulu nyaris kehilangan usahanya telah tumbuh menjadi pemilik jaringan ekspedisi nasional terbesar kedua di Indonesia. Dan ia berkata, saya siap membeli seluruh utang Luminara. Saya siap menutup kerugian pasar yang Bram ciptakan. Tapi saya hanya punya 2 syarat. Aku menunduk, menelan gugup. Apa syaratnya? Pertama, Anda tetap jadi CEO. Dunia harus tahu Luminara selamat karena orang yang benar, bukan orang yang jahat. Dan syarat kedua, tempatkan orang yang paling Anda percayai sebagai direktur operasional. Perusahaan tidak mati karena uang. Perusahaan mati karena dikelilingi orang salah. Aku menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum tulus setelah berbulan-bulan. Karena aku tahu, aku sudah tahu nama orang itu, bahkan sebelum pertanyaannya selesai. Aku pulang, tapi bukan ke penthouse seperti dulu. Aku pulang ke rumah sederhana di gang sempit itu. Rumah Ibu Dimas. Dan ketika pintu dibuka, Dimas berdiri di ambang pintu dengan raut terkejut. Seolah aku adalah mimpi yang hanya datang saat tidur terlalu lelah. Ia tak sempat bicara. Ketika aku berkata, kamu benar, aku memang bisa kehilangan semuanya. Tapi aku sadar, yang paling kutakuti bukan kehilangan uang. Yang paling kutakuti adalah kehilangan seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Dimas masih diam. Ia bukan lelaki yang pandai menerima pernyataan cinta tiba-tiba. Maka aku, lanjut Dimas, aku tidak datang untuk memaksamu kembali sebagai pekerjaku. Aku datang karena aku tidak ingin menghadapi sisa hidupku sebagai orang yang punya segalanya. Tapi sendirian. Matanya berkokok-kokah, dan itu lebih jujur daripada 1000 aku cinta kamu yang pernah kudengar dari laki-laki lain. Aruna, katanya, pelan. Aku tidak pernah pergi karena tidak mencintaimu. Aku pergi karena aku tidak ingin jadi alasan orang meremehkanmu. Aku melangkah, mendekat. Kalau dunia mau meremehkanku, karena aku mencintai orang baik. Biar dunia belajar ulang tentang martabat. Keheningan itu bukan kosong. Itu keheningan 2 jiwa yang akhirnya tidak melawan perasaannya lagi. Seminggu kemudian, Luminara kembali hidup. Bukan sebagai perusahaan megah yang sombong, tapi sebagai perusahaan yang selamat karena kebaikan, bukan manipulasi. Tirta resmi jadi investor mayoritas. Aku tetap Seco. Dan Dimas, ia berdiri di depan ruang direksi. Mengenakan kemeja putih dan jas formal. Bukan lagi seragam sopir. Selamat datang,
Direktur operasional baru Luminara Cosmetics, kataku di depan seluruh staf perusahaan. Beberapa terkejut, beberapa mencibir dalam hati, beberapa menatap heran. Tapi Dimas hanya menunduk dan berkata, "Saya tidak datang untuk jadi atasan. Saya datang untuk menjaga perusahaan ini agar tidak lagi jadi milik orang yang tidak punya hati. Dan aku tahu itu bukan jabatan, itu janji." 3 bulan setelah itu, aku mengajaknya ke tempat kejadian di jalan tol. Tempat kami hampir kehilangan nyawa. Di sana, aku berdiri sambil memegang sebuah cincin sederhana. Bukan berlian, bukan emas putih, hanya perak dengan ukiran halus. "Dimas Aryatama, aku tidak ingin kamu melindungiku hanya karena pekerjaan. Aku ingin kamu mendampingiku, karena kita memilih hidup yang sama. Meski tidak lahir dari dunia yang sama." Ia menutup mata, dan satu air mata jatuh di pipinya. Bukan sedih, bukan bangga, tapi lega. Seperti seseorang yang akhirnya mendapat tempat pulang setelah lama berdiri di luar pintu. Dan ia menjawab, "Aku tidak pernah ingin menjadi raja di dunia orang kaya, Aruna. Aku hanya ingin jadi laki-laki yang membuatmu tenang saat kau pulang." Dan itulah hari aku melamar laki-laki yang tak pernah melamar aku, karena ia terlalu sibuk menjaga kehormatanku. Kami menikah dalam upacara kecil di taman rumah ibunya, tanpa panggung mewah, tanpa artis, tanpa sponsor. Hanya 2 keluarga, beberapa sahabat, dan janji paling sederhana yang pernah kutulis dalam hidupku. Kita tidak membangun rumah ini dengan uang. Kita membangunnya dengan kejujuran yang tidak dijual saat dunia menawarkan harga tertinggi. Dan untuk pertama kalinya, aku bahagia tanpa harus terlihat berharga di mata orang lain. Karena kekayaan bisa hilang, gelaran CEO bisa digantikan, nama bisa dilupakan. Tapi cinta yang lahir dari integritas bertahan bahkan setelah dunia berhenti memperhatikan.